سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتبع تبين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا الإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ القبر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الوجد سيد الشيخ سيد المدني سيد الشيخ عبد الله بن سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومعذري سيد الشيخ جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعرض بجد بالجنة يعرض علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذريتنا ببركاتهم ومن بركة علومهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-6 daripada puasa
Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita masih berada di 10 awal Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwaluhu rahmah. 10 awal Ramadan adalah secara khusus limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama mengkaji kembali apa hikmah dan rahasia yang terkandung dalam ibadah puasa yang selalu kita laksanakan. Puasa pada hari ini yang kita lakukan adalah puasa yang untuk kesekian kalinya. Mungkin bagi yang sudah berumur 60 tahun boleh jadi ini adalah puasa yang ke-40 kalinya lebih. Bagi rata-rata kita sudah berpuluh-puluh kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Namun kesan Ramadan yang kita lakukan itu apakah masuk ke dalam jiwa kita atau membekas ke dalam diri kita atau membentuk kepribadian kita atau lebih memantapkan kualitas spiritual kita. Hanya kita yang bisa mengevaluasi, hanya kita yang bisa mengintrospeksi, dan hanya kita yang bisa merasakan. Hadirin rahimakumullah, sebuah pertanyaan kepada kita, kenapa ibadah itu selalu berulang-ulang kita lakukan? Setiap hari kita berulang-ulang sembahyang, berulang-ulang membaca Quran, berulang-ulang. Bahkan puasa Ramadan ini sudah sekian kali berulang-ulang kepada kita. Apakah berulang-ulang itu tidak menjemukkan diri kita? Padahal dalam kehidupan kita biasanya nang berulang-ulang atau bulik-bulik itu bikin jemuk. Biasanya berulang-ulang atau bulik-bulik itu bikin dulak. Kadang-kadang bikin muyak. Kenapa? Karena terulang-ulang. Seandainya sebagai bukti ini kita sudah hidup 6 hari, mungkin hari ke-10 ke atas ada yang sudah mulai dulak. Dulak apa? Terulang-ulang makanan. Aur ini jadurus iwak jar, aur ini jawadanya. Mungkin berulang-ulang bikin dulak, berulang-ulang bikin jemuk. Mungkin ada yang membuat bahasa kita muar lah, berulang-ulang nih kita ada punya masalah kecil di rumah tangga atau apapun, bini selalu itu jangan dipandirakan, selalu itu jangan diulang-ulang. Mungkin kita akan marah, muyak, aur itu jangan diulang-ulang. Iya kada? Itu bagian daripada tabiat manusia. Terus kenapa ibadah malah sembahyang kita berulang-ulang, puasa berulang-ulang? Apakah ada bikin jumuk? Apa kada bikin dulak? Orang kadang bekerja, kadang asa muyak kujir begawe ini dulak sudah ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang
Orang berolang-olang sembahyang, berolang-olang puasa, kadang-kadang rasa dulak, rasa muyak, rasa ada. Bahkan kadang ada berolang-olang itu bikin nyaman, bukan bikin jemu, bukan bikin dulak, tapi bikin nyaman. Apa? Lihat aja orang dulu lagi bini itu, tak ulang-ulang aja terus. Bahkan ujar bini mau nggak ada tak ulang-ulang, bulak balik karena nyaman. Harus diulang-ulang. Amun kada ulang, ya kada nyaman. Oh berarti itu berulang-ulang malah lebih nyaman. Ada apa yuk? Berulang-ulang bikin dulak, berulang-ulang bikin muyak, berulang-ulang bikin nyaman, dan sebagainya. Apa titik permasalahannya? Oh, ternyata titik permasalahannya itu adalah perasaan dan hati. Sembahyang kita kada dulak, kada muyak. Puasa berulang-ulang kada dulak, kada muyak. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Kalau dasarnya hati senang, insya Allah yang diulang-ulang, semakin diulang-ulang semakin lezat. Orang dua laki bini sekalipun, kalau kada didasari rasa senang, kalau didasari kada ada rasa semangat, yakin dulak jua, kada nyaman jua. Nah, inilah salah satu rahasianya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang dikhitab Allah, yang diajak Allah, yang dipanggil Allah itu adalah orang yang beriman. Memang orang beriman bagaimana? Oh, iman itu adalah sebuah keyakinan yang didasari pengetahuan dan pembuktian, tertanam di dalam hati. Makanya orang menyikapi kedatangan puasa itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang menyikapi hatinya kedatangan Ramadan itu, ya jangan lapar pulang nih, asa uyuh ulang nih jah. Nah, lain. Ada orang menyikapi datangnya Ramadan itu dengan hati gembira, tapi gembiranya lain. Alhamdulillah, Ramadan pulang. Insya Allah kawa pulang cari sebulan untuk setahun. Ada juga cari sebulan Ramadan cukup untuk setahun, gembira kedatangan Ramadan. Ada orang yang gembira menyambut kedatangan Ramadan karena didasari rasa iman, rasa senang, cinta kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hatinya gembira dengan keadaan begini, Nabi mengatakan man fariha bidukhuli syahri ramadhana, orang yang hatinya riang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan,
sehingga Ramadan dia sambut marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, nas'alullaha rahman rahmatan 'alad dawam. Selamat datang Ramadan, selamat datang bulan puasa. Hatinya gembira. Nah, orang yang begini dia gembira karena iman, karena cinta kepada Allah. Nabi mengatakan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Kenapa? Karena dasarnya iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ingat, orang beriman berolang-olang ibadah itu dilakukan bukan membuat jemu, tetapi membuat lebih asyik, lebih mesra, lebih menyenangkan. Satu hikmahnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, kita lihat ibadah puasa ini bagian ibadah apa? Karena kalau kita pilah-pilah, ibadah itu kan ada yang disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Ada ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Ya kita bagi tiga dulu lah. Ibadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh hati, gerak tubuh badan kada jadi masalah, apapun kada jadi masalah. Maka ibadah ini disebut ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, a'malul qulub ngarannya, amaliyah hati. Nah ini a'malul qulub atau ibadah qalbiyah oleh Imam Nawawi dan para ulama-ulama yang lain adalah ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling hebat itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati. Apa itu ibadah qalbiyah? Secara pokok ibadah qalbiyah itu adalah iman, keyakinan. Ini pondal. Iman itu adalah ibadah qalbiyah. Kemudian apa? Syukur, ibadah qalbiyah. Sabar, ibadah qalbiyah. Tawakal, ibadah qalbiyah. A'malul qulub, amal hati. Baik sangka kepada Allah itu adalah amal hati, ibadah qalbiyah. Baik sangka terhadap manusia itu adalah a'malul qulub, amal hati, ibadah qalbiyah. Maka masuk kepada ibadah qalbiyah itu adalah berupa zikir, zikir yang disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Oleh para ulama sufi, zikir hati itu bagian yang terabdal, bagian daripada ibadah hati. Zikir hati yang lebih mantap itu adalah kalimat Ismul Jalalah yang sering ulun sampaikan, yaitu hati kita berzikir Allah, 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 beriring dengan denyut jantung. Ini ibadah qalbiyah.
ibadah qalbiyah ini adalah ibadah yang paling hebat dari semua yang lain. Loh kenapa? Satu, karena ibadah ini vertikal. Ibadah ini hubungannya langsung kepada Allah, kadang kepada manusia, tapi hubungannya langsung kepada Allah. Satu. Yang kedua, kenapa dia menjadi lebih hebat, lebih afdal daripada ibadah yang lain? Karena ini manusia tidak mengetahui. Orang lain tidak tahu. Kalau manusia tidak tahu, aman. Karena dalam prinsip pandangan Imam Al-Ghazali, orang apabila beribadah dilihat oleh manusia, apalagi manusia banyak, kadang-kadang hati kita ini juga berbeda. Kita coba secara jujur merasakan apa bedanya ketika kita sembahyang subuh di masjid berjamaah dengan sembahyang seorangan di rumah. Apakah ada perbedaan? Kadang-kadang kata Imam Al-Ghazali ada perbedaan. Sembahyang subuh di masjid karena dipandang oleh orang banyak kadang agak rapi berpakaian, rapi gerakannya. Apabila sudah di rumah seorangan kadang-kadang agak sembrono. Ini ada apa loh? Makanya kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang beribadah masih belum sama pandangannya antara batu dengan manusia, berarti itu ibadah belum murni, itu ibadah belum ikhlas, karena masih membedakan pandangan binatang, pandangan batu dengan manusia, sehingga rentan dengan ria, minta perhatikan orang lain, minta nilai orang lain dan sebagainya. Orang hasil tidaknya itu hal bidah. Apakah benar orang memperhatikan dia? Apakah orang akan mengatakan dia baik? Itu hal belakangan. Dia sudah punya keinginan ada diperhatikan oleh orang. A'malul qulub, amal hati terbebas daripada riya dan hal-hal yang terkait dengan manusia. Maka ini lebih mengarah kepada kekhusyuan dan keikhlasan. A'malul qulub, amal hati. Nah, yang kedua adalah a'malul badan, amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh, yang melakukan anggota tubuh. Sembahyang kita takbir Allahu Akbar, tangan, ruku, i'tidal, sujud, anggota tubuh kita yang beribadah. Urusan hati kita kemana? Urusan pikiran kita kemana? Masa bodoh, orang lain tidak tahu. Yang penting ini Allah nyuruh sembahyang. Berarti sembahyang itu namanya ibadatun badaniyah, ibadah tubuh. Nah, sekarang puasa. Puasa ini secara fikih, ternyata dia bagian daripada ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh batang tubuh kita.
Kenapa? Karena kebutuhan batang tubuh kita di saat puasa tidak terpenuhi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Begitu baca dalam kitab. Puasa itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari atau maghrib. Tidak ada kalimat di dalam kitab puasa itu mulai imsak sampai maghrib, tidak ada. Tidak ada dalam kitab puasa itu mulai azan sampai maghrib, kada. Artinya apa? Artinya ketika penjelasan sembahyang puasa itu bilangnya azan jarak mulai itu puasa itu belum tentu. Karena azan subuh itu bisa 2 kali. Kita ke Mekah di Madinah 2 kali azan, ada azan pertama, ada azan kedua. Jangan menghitung puasa itu mulai azan. Kayak namun di Madinah mulai azan pertama. Nah, puasa itu min tulu'il fajri mulai terbit fajar. Nah, terbit fajar itu masuk subuh sampai ghurubi syamsi tenggelam matahari. Tidak ada puasa mulai imsak itu ada. Kitab manapun tidak ada definisi puasa mulai imsak ada. Terus imsak itu apa? Imsak itu adalah maknanya bertahan, bukan bertahan puasa tapi bertahan makan dan minum dulu. Sudah, bukan mulai puasa, mulai bertahan. Apa di sana wajib? Tidak, hukumnya sunat. Sunat. Nabi hadisnya sahih, Nabi bahasa kita makanlah. Setelah itu Nabi berhenti. Kira-kira waktu jeda Nabi berhenti makan itu sampai azan subuh, membaca ayat kurang lebih 50 ayat. Nah, maka dipelase sedikit kita dengan waktu, maka dihitung waktu itu 10 menit dari imsak sampai azan itu 10 menit. Maka ada kesempatan sebenarnya 5 menit. Kurang lebih 5 menit lah ada kesempatan lah. Karena waktu subuh itu kan dipelase, diliwatkan sedikit. Kalau puasa jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan karena azan subuh itu diliwatkan sedikit pelasanya biar yakin. Kadang umpamanya 6-2 menit, dihitunglah 6-4 menit. Berarti kan 2 menit sudah masuk loh terbit fajarnya. Nah, makanya bertahan dulu lah. Maka begitu imsak ya 5 menit lah, 5 menit masih ada. Jadi maksudnya apa? Bukan puasa itu terhitung mulai imsak, tidak. Yang bertahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa itu siapa? Batang tubuh kita. Berarti yang puasa itu apa? Batang tubuh kita. Maka ibadah puasa itu termasuk ibadatun badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan. Namun oleh Rasulullah, ibadah badaniyah ini harus disertai dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Supaya apa? Supaya kualitas puasa itu tidak termasuk yang dikatakan Nabi, kam min saimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash au kama qala. Banyak orang yang berpuasa namun tidak ada hasilnya, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Selebihnya tidak ada. Ini adalah orang yang berpuasa hanya sekedar kada makan, kada minum. Nah, ini jauh daripada tercapai daripada tujuan ibadah puasa itu sendiri.
Tujuan ibadah puasa itu akan tercapai kalau ibadah badaniyah ini disertai dengan ibadah qalbiyah, disertai dengan hati. Puasa tanpa disertai dengan hati, dia akan berakhir menjadi sebuah rutinitas. Hadirin rahimakumullah. Maksudnya begini, maksud ulun. Ternyata ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang dilakukan lewat tubuh kita, hati kita, tapi ternyata hubungan ibadahnya ini kepada Allah. Hubungannya kepada Allah. Kita menahan makan dan minum, lapar dan seterusnya karena apa? Bukan karena kada berduit, bukan karena kada ada makanan, tapi karena Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku dan aku yang layak membalasnya, karena dia meninggalkan keinginannya, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istrinya dan yang lain-lain, itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Berarti ini puasa hubungannya ibadah badaniyah, tapi hubungannya langsung kepada Allah. Beda dengan zakat, sedekah, itu kan lawan manusia. Kita zakat fitrah lawan manusia, zakat sedekah lawan manusia. Itu ibadah tapi berhubungan dengan manusia. Nah, maksudnya begini, karena agama itu secara kesimpulan, agama itu bagaimana hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Ini nang dibangun pokok sebenarnya ini dalam konsep ibadah apapun Islam, agar terbangun hablum minallah wa hablum minan nas. Puasa adalah ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Sembahyang, ibadah badaniyah, adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Zakat itu ibadah hubungannya dengan manusia. Nah, namun walaupun ibadah puasa ini hubungan kita dengan Allah, tapi dia akan berdampak, dia akan berimplikasi kepada hubungan kemanusiaan. Karena biasanya Allah dalam hikmah-hikmah ibadah yang diperintahkan Allah selalu begitu. Coba kita bawa sembahyang. Sembahyang itu ada hubungannya lah dengan manusia? Tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hubungannya lawan Allah, tapi sebenarnya dampak yang dihasilkan dari sembahyang itu untuk hubungan kemanusiaan. Mananya satu isyarat ya. Itu isyarat. Lihat kita sembahyang, kita pertanyakan biar kita bisa menjadi pemikiran kita. Kalau boleh PR kada ulun terangkan, kenapa sembahyang itu diawali takbir, diakhiri salam?
Kita sembahyang awalnya ucapan kita Allahu Akbar, diawali takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada apa? Kenapa sembahyang itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Ibadahnya itu adalah ibadah hubungannya kepada Allah. Ada apa? Inilah salah satu konsep hidup. Inilah salah satu yang diajarkan Allah dalam agama, yang sembahyang ini yang merupakan tiang. As-salatu imaduddin, sembahyang ini adalah tiang agama. Apabila tiangnya mantap, maka agamanya mantap. Agamanya mantap itu akan kita lihat dari hasil sembahyang itu. Yang sembahyang itu diawali takbir, diakhiri salam. Apa artinya? Allahu Akbar. Hidup kita ini harus didasari dengan spiritual. Allah Maha Besar. Besar kekuasaan Allah, besar nikmat Allah, besar kesempurnaan Allah dan sebagainya. Kita tidak apa-apanya. Tapi artinya apa? Spiritualitas yang pokok dalam kehidupan ini adalah yang utama. Iman, kekuatan jiwa kita kepada Allah, ini yang pokok, yang pada akhirnya melahirkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah, ke sebelah kiri. Artinya apa? Orang ini adalah hubungan kemanusiaan. Hendaklah orang yang sembahyang itu memberikan ketentraman, kedamaian kepada orang yang di sebelah kanan dan orang di sebelah kiri. Sehebat apapun spiritualitas manusia, mohon maaf, orang gelar profesor apapun, profesor, doktor apa, kiai apa, anggap hebat ilmunya, ibadahnya hebat, tapi kada assalamualaikum kiri kanan lah, sembahyang tidak sah. Dia tidak bisa memberikan ketentraman dan kedamaian kepada orang di sebelah kiri, orang di sebelah kanan, kada tentram, kada damai, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa min bawaiqihi. Seorang muslim yang benar itu adalah orang lain selamat, orang lain selamat, kada terganggu, damai, tenang, tentram, selamat dari lidahnya. Dia tidak pernah berkata kasar, jelek, kotor, menyakitkan kepada orang di sekelilingnya. Siapapun dia, mau orang beriman mau tidak, dia tidak pernah. Wa min yadihi, tangannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti orang di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan spiritualitas sembahyang. Ribuan kali pian sembahyang 1000 rakaat semalaman, tapi kada assalamualaikum ke kiri ke kanan, insyaallah lah. Maksudnya apa? Hubungan kemanusiaan itu akan lahir baik
kalau kualitas spiritual baik, maka akan melahirkan hubungan kemanusiaan yang baik. Kalau orang benar Allahu Akbar, takbirnya benar, salamnya akan terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah orang tetangga sebelah kiri kanan, sebelah kiri toko, sebelah kiri badannya, yang utamanya adalah orang yang selalu di kiri kanan kita adalah anak bini kita. Mereka hatinya tentram, pikirannya tentram. Kada pernah ucapan dan perbuatannya membikin tidak tenang, tidak tentram kepada kiri kanan yang dekat. Khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, orang yang paling baik dari kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap anak istrinya. Berarti orang yang paling baik kepada anak istrinya, orang yang salamnya benar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang yang salam kiri kanannya baik benar karena takbirnya mantap, Allahu Akbar. Aneh kalau orang sembahyang rajin, ibadah rajin, tapi kadang memberi ketentraman, kedamaian kepada kiri kanan anak istrinya, itu aneh. Dipastikan secara keilmuan ibadahnya itu tidak menghasilkan kualitas spiritual yang membangun hubungan baik terhadap manusia. Hadirin rahimakumullah, terakhir, ibadah puasa apa? Sama ibadah puasa. Ibadah puasa ini akan melahirkan hablum minannas yang baik, sehingga ini akan kita capai. Yang dihasilkan nantinya adalah 3, dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Yang ini terakhir, mungkin kupasannya akan datang, kita sambung. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, Sultanul Aulia, rajanya wali. Apa kata beliau? Ilzamu anfusakum salasa khisalin. Kalau kalian ingin hidup selamat, kalau kalian ingin hidup terhormat, kalau kalian ingin hidup mulia, kalau kalian ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, 3 pokok, 3 hal. Dan ini dibangun oleh puasa. Salah satunya dibangun, dihasilkan dari puasa. 1, at-tawadhu'u lillah. Hiduplah tawadhu, hiduplah rendah diri, jangan meninggikan diri, jangan sombong, jangan angkuh. Nanti kita bahas. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, husnul adab ma'al khalqillahi kullihim. Berbaik-baiklah adab terhadap makhluk Allah, baik-baiklah etika, baik-baiklah perilaku, baik-baiklah tata krama terhadap manusia, semuanya makhluk Allah. Yang ketiga, as-sakha'u bin nafsi, sakhawatun nafsi, berjiwa sosiallah, berjiwa pemurahlah dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah yang 3 ini dapat dibangun dengan ibadah puasa, hubungan dengan Allah, melahirkan hubungan kemanusiaan yang baik. Hadirin rahimakumullah, insya Allah ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang 3 ini akan kita kupas
Berikutnya, karena ini efek dampak positif hasil spiritualitas ibadah puasa kita, hubungan dengan Allah baik, akan melahirkan hubungan kemanusiaan yang baik. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.